Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak kami? Apa sehat semuanya? Sehat. Ya baiklah, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam dengan judul Penyebaran Islam di Indonesia atau sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan bahwa pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini begitu penting kita pelajari agar kita tahu tentang bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Siapa yang membawa Islam itu ke Indonesia? Tahun berapa Islam itu dimasukkan ke Indonesia? Ini adalah hal yang paling penting dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah anak kami, untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai membaca atau belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dengan membacakan hamdalah. Coba Marida pimpin baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita membacakan doa, semua kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah, Hadir. Cutratna Dewi, Dir. Dewi Sartika, Hadir. Evi Zahara, Hadir. Fatimah, Hadir. Mahrida. Hadir. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai ke pembahasan pelajaran. Semua kita bagikan 5 kelompok. Kita bagikan 5 kelompok. Satu kelompok jumlahnya 6 orang. Kita semua 30 orang. 6 kali 5 30. Berarti satu kelompok adalah 6 orang. Jumlahnya 5 kelompok. Sudah siap? Dah. Atur duduk, posisi duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah dibagikan di minggu yang lalu. Silakan, waktu 5 menit. Ustadz tunggu untuk kalian menyusun bangku masing-masing kelompok. Baiklah anak-anak, pembahasan kita adalah tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu melalui 5 jalur. Yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur pendidikan, yang keempat jalur kesenian, yang kelima jalur tasawuf. Apa itu tasawuf? Dara Maulida, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Marida? Pak Ustadz. Tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang takarrub kepada Allah. Ilmu mempelajari tentang kedekatan diri, tentang Agama. menghambakan diri kepada Allah. Orang-orang tasawuf itu dinamakan dengan sufi. Ilmunya ilmu tasawuf, orang-orangnya namanya sufi. Tasawuf ini adalah salah satu jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Jadi ada perdagangan, ada perkawinan, ada kesenian, ada tasawuf, ada pendidikan. Mana contoh penyebaran Islam dengan pendidikan? Rumah sekolah. Ya, Pesantren. pesantren, bagus sekali. Salah satu contoh penyebaran Islam dengan pendidikan adalah para penyebar Islam Indonesia mendirikan pesantren-pesantren. Misalnya Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel di Surabaya.
alumni pesantren itu kembali ke kampung halaman mereka, menyebarkan Islam di kampung halaman mereka. Mana contohnya penyebar Islam Indonesia menggunakan media perkawinan atau sosial dalam penyebaran agama Islam di Indonesia? Fatimah? Ustaz. Mahkamah. Aisyah? Peradilannya. Tidak. Salah satu contoh adalah para penyebar Islam di Indonesia, saudagar-saudagar muslim menikahi anak-anak pribumi Nusantara. Anak-anak raja di Indonesia dinikahi, sebelum dinikahi diislamkan terlebih dahulu. Diislamkan terlebih dahulu, baru kemudian mereka menikah sehingga lahirlah anak-anak mereka itu beragama Islam. Anak-anak mereka itu beragama Islam. Nah, baiklah anak-anak, tugas untuk kalian adalah setiap kelompok yang sudah kita bagikan tadi, 5 kelompok yang jumlahnya 6 orang itu, setiap satu kelompok membahas atau menceritakan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur yang 5. Kelompok A menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Kelompok B melalui jalur pendidikan. Kelompok C melalui jalur perkawinan. Kelompok D melalui jalur kesenian. Kelompok C melalui jalur tasawuf. Setelah selesai, nanti satu orang perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan di depan kawan-kawannya terhadap yang sudah dibuatnya. Semuanya nanti memberi komentar, tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Silahkan dikerjakan tugasnya berkelompok dengan kerjasama yang bagus. Tidak boleh menyontek, harus kerja yang profesional. Silahkan dikerjakan. Baik, semua kelompok sudah tampil ke depan dan menurut penilaian yang ada, semua kelompok bisa mewakilkan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil rangkumannya, penjelasannya, simpulannya terhadap jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Baik itu dari perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Sebelum kita mengakhirinya, pembelajaran hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan cara damai melalui beberapa jalur yang disebarkan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Sehingga wujud Islam Indonesia itu mempunyai ciri khas tersendiri, berbeda dengan Islam-Islam yang ada di negara-negara lain. Misalnya Islam Indonesia itu ada beduk, negara lain tidak ada beduk. Negara-negara Timur Tengah itu tidak ada beduk. Yang ada beduk itu adalah di Indonesia. Ada namanya takbir, pakai pawai obor, itu ada di Indonesia. Tempat lain tidak ada. Ini adalah wujud bentuk kebudayaan Islam yang dilahirkan dari para penyebar Islam di Indonesia yang melakukan akulturasi, akomodasi terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia melalui budaya-budaya yang masuk dari luar, yaitu budaya Islam. Sehingga tradisi budaya Islam Indonesia menjadi tradisi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih. Minggu depan kita kembali melanjutkan tentang adat tradisi kesukuan Islam Nusantara. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.